Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi. NPM saya 2003021034 dari jurusan S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan memenuhi syarat atau tugas dari Ibu Silvi, yang dimana tugas itu disuruh untuk mewawancarai sebagian usaha orang yang ada di sekitar atau di sekeliling kita. Oke, langsung saja kita mencari orang atau narasumber yang bisa kita wawancarai, guys. Langsung. Pak, Ya, saya dari mahasiswa IAIN. Ini dapat tugas dari dosen untuk mewawancarai suatu pedagang atau peternak yang ada di Mikro. Bapak sibuk nggak hari ini? salah mbak. Ini ada berbagai macam pertanyaan ya Pak ya, untuk mewawancarai Bapak. Sejak kapan dan berapa lama usaha Bapak ini dimulai, Pak? Menternak ikan hias. Awalnya kita ternak ikan cupang ini sama ikan platis sama geti ini tahun 2018. Awalnya kita main kecil-kecilan modal 250.000, kita beli ikan cupang itu sekitar 6 pasang. Terus geti itu kita banyakin sekitar 20 pasang, sama ikan platis juga 20 pasang. Awal mulanya kita bikin satu indukan sama satu pejantan itu kita ternakan, kita pijah bahasa ini ya. Kita pijah, terus dalam 2 hari udah terpijah itu kita angkat si yang betinanya, terus dalam 2-3 hari itu kita kasih makan kutu air. Berapa lama itu Pak kira-kira ini usaha Bapak ini berjalan? Ya dari 2017 sampai sekarang ya udah 4 tahunan. Terus berapa modal pertama kali yang dikeluarkan Bapak untuk melakukan usaha ini? Kalau modal awal sih nggak banyak sih dek, cuman kurang lebih 500-an ribuan lah gitu. Untuk kayak tempat-tempatnya ini Pak? Iya, kalau sama tempatnya ya lebih sekitar 5 ribuan. Tempatnya kan kita bikin kayak pertamanya dari akuarium kecil tuh, bekasnya tuh kaca-kaca itu kita bentuk kan. Berapa keuntungan yang dihasilkan per bulan dari usaha ini? Kalau tiap hari sih ada aja pembeli itu, cuman nggak mesti. Kalau pas lagi musim, biasanya kalau bulan musim puasa ini, bulan Ramadan ini, anak-anak kan nggak beli makanan, belinya mainan sama ikan ini biasanya. Cuman kalau kita per bulan kita hitung itu kita total keseluruhannya ya sekitar 1 jutaan lebih. 1 juta ya? 1.100.000, 1.200.000 itu kita ambil standarnya. Makanan apa Pak yang cocok buat ikan hias, dan berapa kali sehari untuk memberi makannya Pak? Tergantung umur ikan. Kalau dia ikan itu masih buraya, itu masih anak ikan cupang itu identik dengan kutu air. Nah, setelah kutu air itu untuk anak-anak buraya, untuk anak cupang udah meningkat agak dewasa, baru kita kasih cacing darah atau cacing sutra. Setelah cacing sutra itu selama 1 bulan ya, setelah itu kita kasih makan CP. CP ini jenis makanannya ada ya, kayak pelet gitu ya Pak? Jenis pelet ini masih berantakan ini, masih belum diberes-beresin botol-botolnya karena tadi ada anak beli. Nah ini jenisnya, kalau yang udah biasa makannya ini dia taburin gini aja tuh kayak ini. Kalau seharinya tergantung cuaca. Kalau cuacanya bagus sebenarnya 2 kali aja cukup, lebih baiknya 3 kali. Pagi jam 8, jam 1 sampai jam 5.
Terus apa saja konflik atau masalah Pak yang terjadi dalam memelihara ikan hias dan apa penyebabnya? Kalau untuk masalah ikan cupang ini dia tergantung cuaca juga, pengaruh juga. Makanya kita kasih kasih namanya starnet ini biar nggak terlalu panasnya, nggak terlalu nusuk kolam. Kalau terlalu panas dia ikannya agak kuat dia, makanya kita kasih panas. Penyebabnya apa Pak? Ya karena kepanasan gitu. Ya kepanasan satu, kedua kalau hujan juga kan dia nggak langsung tembus langsung masuk kolam. Nyaring ya Pak? Jadi nyaring dia pecah Hari. suara ini, airnya dari atas kan jatuh pecah, dia nggak langsung masuk ke kolam. Dan juga menetralisir kotoran apabila ada baik burung ataupun apa itu ya kita nggak tahu ya, datang malam atau apa, jadi nggak masuk ke kolam. Terus apa dampak bagi usaha Bapak apabila terjadi masalah tersebut? Dampaknya ya merugi kita. Ya makanya antisipasi kita, kira-kira ikan yang kira-kira yang kurang sehat itu kita pisahkan, kita kasih obat. Kalau obat kita mah sederhana, garam beriodium itu sama ini daun ketapang itu. Daun ketapang. Bagaimana peran Bapak untuk minimalisir atau mengurangi masalah atau konflik tersebut? Mengurangi itu permasalahan ya, kayak penyakit segala macam tuh ya. Ya itu tadi yang saya omongin tadi deh. Jadi yang kira-kira kayak cupang ini kan, ini pada sehat-sehat tuh. Ikan cupang ini kan identik dengan jamur dia. Jamur itu dia pasti dia larinya ke mata, ke badan-badan. Nah, kalau ini udah kelihatan sehat. Nah ini masa ikan cupang namanya multicolor nih. Kalau dia ikan sehat dia dimasukin sini dia langsung dia langsung mengkilat. Ini pas botolnya juga kotor kok. Kalau airnya bagus dia warnanya kelihatan benar. Terus langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah atau konflik tersebut Pak? Ya kita kan ada komunitas ikan gitu loh. Komunitas ikan ini ya di Mekarsari ini termasuk banyak anak-anak muda. Namanya Kampung Mekarsari deh. Ada sekitar 10 lah yang peternak ikan gitu. Jadi kita sekali kadang-kadang ada waktu kita ngobrol-ngobrol, ada permasalahan apa kita sharing. Kita sharing, kita musyawarah. Kita nggak ada obat, kawan ngasih obat, kawan nggak ada obat, kita ngasih obat, ya saling mengisi aja. Udah sih Pak, segitu aja pertanyaannya. Iya. Makasih ya Pak. Ya sama-sama atas waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada waktu senggang? Ada. Saya dari mahasiswa IAIN Mikro Lampung ingin mencari atau mewawancarai peternak ikan hias. Ini pertanyaannya lumayan agak banyak sih. Sejak kapan dan berapa lama usaha Bapak dimulai Pak? Sejak dari tahun 2018. 2018. Sudah berapa tahun itu berarti Pak? Sekitar 3 tahunan. Terus berapa modal pertama kali dikeluarkan untuk melakukan usaha tersebut? Usaha ikan hias. Kalau saya modal utama sekitar 3 jutaan. Untuk ikan, toples, terpal, segala macam. Pakan itu seluruhnya ya? Pokoknya seluruhnya itu sekitar 3 jutaan. Terus makanan apa yang cocok buat ikan hias dan berapa kali sehari pemberian makannya? Kalau saya pemberian pakan sekitar sehari 2 kali. Nah, pakannya itu saya cacing biasanya, cacing sutra. Biar cepat besar ikannya. Kalau pelet gitu Mas? Kalau pelet juga bisa, tapi airnya cepat cepat butak. Itu yang ini ya, bikin buat penyakit. Terus apa saja konflik atau masalah dalam memelihara ikan hias dan apa penyebabnya? Konflik dan masalahnya itu biasanya sering terkena penyakit jamur. Jamur yang tadi sih. Jamuran itu dikarenakan apa? Dikarenakan terkena air hujan
Ya mungkin cuaca ya. Nah, cuacanya ini pergantian cuaca dan airnya juga kurang bersih. Nah, Pengaruh juga ya mas ya. ngaruh itu. Terus apa dampak bagi usaha apabila terjadi masalah tersebut? Dampaknya biasanya sih ikannya banyak yang mati. Kalau Banyak kena mati. penyakit gitu. Rugi jadi ya mas ya. Kerugiannya ya lumayan. Lumayan. Biasanya, karena dia banyak yang mati itu. Terus bagaimana peran untuk minimalisir atau mengurangi masalah atau konflik tersebut mas? Masalahnya Untuk dengan cara menutupi botol-botol yang berisi ikan agar tidak terkena air hujan. kena air hujan. Itu yang membuat masalahnya seperti itu. Terus langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut bagaimana? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya membuat penutup terpal yang biasa bisa menutupi agar ikan tidak terkena air hujan. Ya, Dan seperti sering melakukan pergantian air agar ini tidak butek, tidak supaya terkena tidak jamur. butek, tidak terkena jamur. Ikannya biar tambah sehat gitu aja. Minimal 3 hari sekali Yo ganti airnya ganti airnya. biar nggak butek. Udah segitu aja sih mas pertanyaan mas. Masih ada lagi? Sudah enggak. Oh, nggak ada lagi. Sekian, terima kasih ya mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi mas. Mau wawancarai tentang peternak ikan. Boleh. Sibuk nggak, Mas? Enggak sih. Ini ada beberapa pertanyaan ya mas ya. Siap. Sejak kapan dan berapa lama mas usaha untuk peternak ikan ini dimulai? Belum lama sih, paling sekitar setahun setengah lah, sekitar dari tahun 2009 pertengahan lah. 2019 pertengahan. Iya. Berapa modal pertama kali dikeluarkan untuk melakukan usaha ini mas? Sekitar 2 jutaan lah dari buat beli indukan ikan, kolam, terpal, bak, ember, Ini ya botol-botol gitu. iya, 5 botol-botol aqua, soliter, Lumayan. Itu untuk semuanya ya. iya. Terus berapa mas keuntungan yang dihasilkan per bulan dari usaha peternak ikan hias? Ya alhamdulillah sih bisa buat beli sekitar ya 500 sampai 700 lah Nggak terlalu banyak lah ya mas. buat pisang-pisang aja. Untuk apa? Sambilan. Sambilan. Terus makanan apa yang cocok buat ikan hias dan berapa kali sehari pemberian makannya? Kalau buat ikan gepi, kalau buat ikan umur buraya sekitar umur 4 hari sampai sebulan dikasih kutu air. Tapi kalau udah umur sebulan ke atas bisa dikasih cacing, jentik nyamuk sama pelet. Kalau saya makainya pelet mem, kalau enggak energi. Terus apa dampak bagi usaha apabila terjadi masalah atau konflik dan penyebabnya? Biasanya sih ini apa namanya, Kayak ini konflik atau masalah dalam memelihara ikan hias tersebut. kalau masalahnya sih biasanya ini sih cuaca habis musim panas terus Kedingin. ke musim hujan tuh biasanya pancaroba tuh sering ikan pada banyak yang mati kena jamuran, air dingin. Menyesuaikan cuaca ya. Iya. Biasa mak ininya solusinya ya kasih daun ketapang sama obat-obatan lah. Herbal ya mas ya? Iya. Daunnya pakai daun ketapang. Apa saja konflik atau masalah dalam memelihara ikan hias dan apa penyebabnya? Penyebabnya jamur, sisik nanas, terus penyebabnya ya itu lah sisik nanas, jamur, Ini tadi mas ya? itu aja sih kayaknya. Terus apa dampak bagi usaha apabila terjadi masalah tersebut? Ya ikan banyak yang mati lah. Satu modal juga banyak yang pendapatan juga berkurang. Jadi kayak rugi ya mas ya? Ya rugi lah kalau udah musim kayak gitu. Agak susah nanganinnya soalnya. Terus bagaimana peran Mas
meminimalisir atau mengurangi masalah atau konflik tersebut? Yang satu, airnya sering diganti, seenggak-enggaknya 4 hari sekali diganti. Terus kolamnya ditutup supaya nggak kena air hujan, nggak terlalu kena panas juga. Gitu sih biasanya. Ini airnya ya, Mas? Ya, kuncinya ya di air itu sih sama papan. Terus langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah atau konflik tersebut bagaimana? Kita ganti langkahnya pertama ya ganti air rutin 4 hari sekali. Makan jangan sampai telat 2 hari sekali kan. Terus sama obat lah kalau ada ikan yang sakit atau yang muncul. Iya, isi nanas lah. Ya sih segitu aja, Mas. Ya, mau. Sekian ya, Mas ya. Ya, sama-sama. Makasih ya, Mas. Kesimpulannya, berdasarkan informasi yang ada di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik dalam organisasi merupakan hal yang wajar yang dialami setiap organisasi. Sebelum mencapai kesuksesan, begitu banyak konflik yang muncul dalam suatu organisasi juga sebagai suatu tahapan sebelum organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Konflik terjadi sebab adanya perbedaan dalam tujuan, dalam persepsi atau nilai, ketidakjelasan organisasi, dan masalah komunikasi. Konflik apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan dampak positif bagi organisasi. Dengan adanya berbagai macam pemikiran dan pandangan berbeda, organisasi akan lebih hidup dan kaya inovasi. Hal ini memerlukan manajemen konflik dan kematangan secara intelektual dan emosional dari para pelaku konflik. Dalam menanggulangi konflik-konflik dapat ditanggulangi dengan beberapa cara, diantaranya yaitu pengenalan, diagnosis, menyepakati suatu solusi pelaksanaan, dan evaluasi. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.